Halo guys, kembali lagi di channel Sandi Cerita Film. Apa kabar kalian semua para setia penonton channel Sandi Film? Kali ini saya akan merangkum menceritakan sebuah film tentang bencana alam hujan deras dan tsunami yang berjudul Trust. Seperti apa keseruan filmnya? Sebelum kalian nonton videonya, subscribe dan like videonya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari channel Sandi Film. Film ini diawali dengan suasana badai yang menerjang pemukiman di kota Aviland. Di suatu rumah kewes berambut mih yang bernama Dakota tiba-tiba mendapat telepon dari si ayah yang menyuruhnya untuk segera mengungsi, di mana menurut laporan BMKG kota Anvil akan dihantam badai Henry dengan kekuatan yang penuh. Dirasa cuma di luar hujan biasa, masih dalam batas normal jika ia memilih bertahan. Terlebih badai seperti ini sudah biasa di kota ini. Kemudian scene beralih pada dua karyawan pabrik ozon semet bernama Lisa dan Bobby. Saat Lisa akan pulang, Bobby memberitahu jika sebentar lagi kota ini akan diterjang oleh badai Henry dengan kekuatan penuh. Mendengar hal itu, Lisa yang tinggal di kota luar langsung pamit untuk segera OTW sebelum badai terjadi. Di tengah perjalanan, Lisa diminta ibunya untuk segera pulang karena menurut berita jalan tol dari arah Aviland akan segera ditutup akibat terendam banjir. Namun Lisa mengatakan jika saat ini dirinya tidak bisa ngebut karena situasi kota sedang terjadi kericuhan dengan orang-orang yang sedang mengungsi. Kemudian scene beralih pada trio bersaudara yang sedang asik tarjanan setelah beraksi di sulung bernama Ronnie meminta si bungsu yang bernama Will untuk bersiap di tengah asiknya. Mereka pun panik saat melihat kedatangan ayah angkatnya yang bernama Billy. Rupanya mereka adalah anak yatim piatu yang diadopsi oleh Billy. Muak dengan ngebacotnya, si kewes bernama Layla mengajak saudaranya untuk segera pulang. Di perjalanan pulang, Billy kembali membacoti ketiga anak angkatnya yang mereka malah asik tarjanan seketika badai. Masih sempat Layla akan mengungsi jika akan, tetapi Billy percaya jika rumah akan bertahan, memilih tinggal saja karena menurutnya seperti ini sudah aman sentosa. Sepulang ke rumah, Layla yang khawatir kembali mengajak keluarganya untuk mengungsi seperti para warga yang lain. Namun Billy berkata jika rumah ini sudah desain tahan badai, kaca anti pecah, listrik kedap air, juga basement yang penuh dengan suplai, sehingga setibanya di basement, istri Billy yang bernama Rachel langsung membacoti kekhawatirannya si Layla. Karena seperti yang ia lihat, rumah ini sudah lebih. Ia pun memintanya untuk nyantui sambil ngemil saja. Kembali pada Lisa yang bertahan di dalam mobil, apalagi saat ini Lisa sedang hamil tua. Kepanikan pun semakin menjadi saat ia melihat cuaca yang semakin ekstrim. Oh my god, akibat terjangan gelombang ekstrim, benteng laut pun sampai jebol dan langsung membanjiri seluruh kota. Di saat itu pula Lisa yang paling bergegas mencari tempat yang aman, hingga di tengah perjalanan ia pun diberitahu Bobby jika sebentar lagi akan terjadi tsunami. Dirasa tidak ada cara lain, Lisa pun terpaksa harus menerobos jalan meski dengan mobil cebol. Di saat itu pula seketika Bobby panik saat melihat air laut yang semakin mendekat. Kembali pada keluarga Billy, mereka pun syok saat melihat tsunami yang begitu dahsyat.
namun pilih yang kepedean, terlihat nyantui meski di luar sedang chaos. Di saat Jimmy kepulung kot bekas pencitraan, Scott yang khawatir berniat menolongnya. Oh my god, betapa syoknya di kota saat melihat Jimmy diserang hiu. Mendengar hal itu, Bobby yang baru siuman berniat untuk menolong Lisa. Sungguh malang, Bobby malah membukakan pintu menuju kematiannya. Di saat itu pula Scott berusaha untuk keluar dari dalam air. Malang sekali, 3 pria pemberani ini harus tewas diserang gerombolan hiu. Beberapa saat kemudian, Lisa yang panik berusaha meminta tolong pada Dakota, akan tetapi Dakota yang ketakutan merasa ragu karena ia yakin jika hiu yang menyerang 3 pria itu masih berkeliaran di sekitarnya. Namun sungguh kebetulan yang logis, tiba-tiba saja ada kandang ayam Wilson yang hanyut dan menjadi jembatan penghubung. Dirasa ini kesempatan, Lisa memberitahu jika saat ini dirinya sedang hamil tua. Ia pun memohon untuk meminta segera diselamatkan meskipun ngeri, dan Dakota pun tidak tega berniat untuk menolong Lisa. Dakota yang terpeleset nyaris saja menjadi cemilan si hiu. Di tengah rasa encok, ia pun berusaha untuk meneruskan misi penyelamatan ini. Meski tidak diperlihatkan secara mereka kembali, namun Lisa merasa lega saat berhasil diselamatkan oleh si rambut mie. Tanpa menyadari, rumahnya ditabrak pohon nangka. Dakota yang penasaran langsung menanyakan alasan Lisa berpergian sendiri padahal sedang hamil tua. Lantas ia pun menanyakan keberadaan suami Lisa, meskipun tangis tidak memberitahu jika kehamilan ini merupakan buah dari kebiasaan yang sering kumpul banteng bersama si ayam, dimana ketika itu ia sempat kemakan rayuan gombal pacarnya yang bernama Ipeng. Tapi nyatanya Lisa terkena scam, harus menanggung semuanya sendiri. Padahal ketika itu Ipeng berjanji akan sehidup semati. Dirasa film ini cuma genre drama sinetron. Dakota yang tidak peduli seketika punya ide untuk mana ia akan membuat tanda SOS di genteng dengan menggunakan hordeng. Di saat itu pula Lisa yang mulai mengalami kontraksi berusaha untuk menenangkan diri. Setelah membuat tanda SOS, Lisa yang memberitahu jika dikontraksi kandungannya terasa semakin intens. Tak cuma itu, mereka juga kebingungan saat melihat air yang semakin meninggi. Melihat air yang semakin meninggi kembali pada keluarga Billy, ia pun merasa rugi karena investasinya membuat rumah anti badai benar-benar rungkat. Dirasa sudah kepalang, Billy berniat untuk mengambil mobil ke garasi, sementara anaknya diminta untuk menunggu di dalam rumah.
Oh my god, tak cuma kehilangan tangan, Billy pun shock saat istrinya raib di gondol hiu. Di tengah kepanikan, Billy berniat kabur menggunakan mobil. Betapa syoknya anak-anak saat melihat kedua orang tua angkatnya diterkam oleh gerombolan hiu. Sesaat kemudian, Layla yang takut para hiu memasuki rumah berinisiatif untuk menutup pintu. Sungguh suwe karena para hiu malah keburu masuk ke dalam rumah. Di saat itu pula Layla pun saat dirinya kehilangan keseimbangan. Sesaat kemudian Roni berniat mengajak kedua adiknya untuk keluar ke rumah tapi sebelum itu Roni memerlukan sesuatu untuk mengalihkan kawanan hiu. Kemudian Roni yang memiliki ide berencana menyelam ke basement guna mencari peralatan milik Billy, tapi sebelum itu Roni harus menunggu momen saat kawanan hiu menjauh dirasa akan berbahaya. Kedua adiknya berusaha untuk menyemangati Roni. Dikira sudah modar, mereka pun kaget saat melihat Billy yang ternyata masih hidup. Beberapa saat kemudian Roni pun kecewa pada Billy yang berusaha kabur menggunakan mobil tanpa mengajak mereka. Namun Billy membantah jika mana tadi ia hanya berusaha pergi untuk mencari bantuan. Di tengah adu bacot, Willy pun kaget saat dirinya menemukan cek tunjangan asuh senilai 15.000 per bulan. Mendengar hal itu ketika Willy memanfaatkan dirinya kedua adiknya untuk meruap harta anak yatim. Setiap hari Billy hanya diberi makan mereka dengan makanan yang kurang layak. Meskipun shock, namun dirasa ini kesempatan, Roni langsung beraksi menyelam ke dalam basement. Untung saja Roni masih sempat kembali sambil membawa sebuah kotak sebelum disantap hiu. Kemudian scene beralih pada Lisa dan Dakota melihat air yang semakin meninggi. Lisa berusaha memikirkan cara untuk keluar dari tempat ini. Tak cuma itu, kontraksi yang sang dedek Untun semakin lama semakin tak tertahankan. Di tengah kebingungan, Dakota yang melihat sebuah perahu berencana untuk mengambilnya. Tapi sebelum itu Dakota berniat mencari senter dan berharap barang untuk dijadikan pengalih perhatian. Setelah melakukan persiapan, Dakota langsung menyebarkan umpan yang ia siapkan terlebih dahulu. Sementara di dalam rumah, Lisa pun semakin panik saat rumah ini semakin tenggelam hingga membuat kasurnya melayang. Sontak, Dakota pun kaget saat melihat kepala Bobby yang mengambang. Tak cuma itu, kepanikan semakin menjadi saat dirinya mulai terdeteksi oleh kawanan hiu. Dirasa inilah ajal, Dakota pun pasrah saat dirinya dikepung kawanan hiu.
Akan tetapi entah hoki atau apa, kawanan hiu banteng pun kabur saat melihat seekor hiu putih besar melintas di dalam air. Hingga dari kehokian itu, Dakota pun berhasil naik ke atas perahu. Di keesokan harinya, melihat rumahnya mulai ambles, Dakota pun menemukan senapan tombak, langsung membawanya untuk berjaga-jaga. Sementara dalam rumah, situasi semakin dimeriahkan dengan kandungan Lisa yang semakin bergejolak. Ia pun merasa jika si jabang bayi akan melahirkan sesaat lagi, namun baru saja mengejan si Orok kembali ngelok saat rumah keburu ambrol. Meski sempat mendapat syok terapi sampai si Orok ngelok, namun saat kontraksi kembali ia terasa, Lisa pun terpaksa melanjutkan proses lahiran di dalam air. Setelah melahirkan dan mengeluarkan banyak darah, kawanan hiu mulai mengincar Lisa dan anaknya. Di tengah kepanikan, tiba-tiba saja Lisa memiliki kekuatan untuk mempertahankan anaknya. Dan sekali dengan insting emak-emak, tiba-tiba Lisa mendapatkan bab ekstrim. Di saat itu pula Dakota berusaha untuk melakukan backup. Untung saja Dakota pun masih sempat menyelamatkan Lisa. Kemudian Dakota pun bergegas menolong Lisa. Sungguh plot armor yang sangat edan. Tak hanya kedatangan sekuat penyelamat, mereka pun masih diselamatkan dengan. Sementara itu Ronnie mendapat daging dan dinamit untuk merakit sebuah jebakan. Setelah melempar bom daging, seketika Ronnie panik saat melihat kawanan hiu tiba-tiba menghilang. Lantas sebelum meledak, Ronnie mengajak adik-adiknya untuk memancingnya. Betapa bahagianya mereka setelah berhasil menghabisi kawanan hiu hingga pucat. Di tengah rasa bahagia, Will yang menemukan kunci mengajak kedua kakaknya untuk pergi menggunakan mobil penerabas banjir milik Billy. Di saat itu pula Dakota pun bahagia karena ia dan ayahnya mampu menyelamatkan Lisa dan si Orok. Lantas Lisa pun mempunyai sebuah ide dengan menamai anaknya dengan nama Henry. Lalu film pun sudah berakhir.